Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi Sagittarius, perubahan misi dan visi jiwa tahun 2023 sejak Oktober ya, sampai tahun 2025. Energi ini dipengaruhi oleh Rahu dan Ketu yang transit. Untuk Sagittarius, Rahu masuk di house keempat dan Ketu masuk di house ke-10 ya. Sagittarius. Adversity, universitas. Oke, Sagittarius, 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 Sagittarius. To the sea. Sagittarius. The Emperor, Three of Wands, Seven of Cups, Four of Pentacles, Angel of the Ocean, King of Swords, Queen of Cups ya. Bottom of the deck-nya Death, Transformation. Ada akhir dan akan ada awal baru. Akhir di sini ini dipengaruhi oleh Ketu yang berada di house ke-10. Sepertinya ini ada kaitannya dengan pengakhiran kerja, hubungan kerja, atau bisa terjadi perpindahan kerja, akhir dari suatu jabatan atau akhir dari suatu kedudukan ya. Dengan peralihan kedudukan yang baru, pekerjaan yang baru atau jabatan yang baru. Atau peralihan dari pekerjaan kantoran menjadi bisnis ataupun usahawan ya. Oke. Sagittarius, sepertinya ada persoalan-persoalan yang nantinya datang dari lingkup keluarga. Kamu merasa tidak nyaman di area tempat tinggal khususnya. Mungkin ada sedikit ketidaknyamanan hubungan antara Sagittarius dengan orang-orang yang tinggal bersama. Bisa saja ini pasangan atau orang tua, khususnya saudara kakak beradik juga ya. Mungkin kalau kamu punya aset tanah ataupun rumah, sepertinya 2023 sampai 2025 ini bisa menjadi masalah yang ingin kamu selesaikan. Oke, nah di sini ada to the sea. Misi jiwa kamu adalah mengambil tongkat kepemimpinan di dalam keluarga ataupun rumah tangga. Mendapatkan pengakuan di tengah-tengah keluarga ataupun rumah tangga. Menjadi seseorang yang paling diharapkan, paling dihormati di dalam area rumah tangga ataupun keluarga. Sepertinya kamu membutuhkan dukungan dari keluarga yang selama ini membiarkan kamu bertindak sendiri atau melakukan semuanya sendiri. Kamu mengharapkan peran mereka untuk nge-support kamu, ada gitu peran mereka di dalam kehidupan kamu sampai tahun 2025. Dan kamu juga punya angan-angan atau keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan kepada diri kamu untuk security pentacles, untuk mengamankan harta, uang, ataupun aset, ataupun hasil-hasil pekerjaan kamu selama ini. Yang sudah kamu kumpulin yang berupa tabungan kah, atau aset kah. Ini sepertinya akan kamu sangat lindungi dan protektif banget
Oke, energi kamu King of Swords ya. Mungkin juga kamu akan berselisih paham nantinya dengan seseorang yang berbeda banget tujuannya dengan kamu. Misalnya di sini kamu berpartner kerja ya, atau di dalam rumah tangga, atau di dalam lingkungan keluarga. Kamu terkesan sangat ambisius, sangat keras dalam menerapkan aturan-aturan kamu ataupun keinginan-keinginan kamu. Sementara ada seseorang di dalam lingkungan kamu itu yang lebih mementingkan perasaan kamu. Jadi saya rasakan ada seseorang yang kemungkinan tertekan dengan kamu sepanjang 2023 sampai 2025. Nah, ini bisa pasangan kamu kah atau salah satu anggota keluarga kah ya? Misi jiwa kamu adalah belajar. Mempelajari segala sesuatu hal yang selama ini belum kamu pelajari. Yang fokus areanya di dalam lingkup keluarga. Tempat tinggal. Ada banyak hal yang akan kamu ketahui tentang keluarga kamu sendiri, Sagittarius. Sagittarius juga terpengaruh dengan Ketu yang berada di house ke-10 ya. Bisa terjadi pemutusan hubungan kerja atau perpindahan seperti yang tadi saya katakan, pertukaran jabatan atau kedudukan yang membuat kamu merasa diasingkan atau ditempatkan pada tempat yang tidak kamu sukai. Kamu juga kurang begitu tertarik untuk bekerja. Ada rasa kamu lebih suka itu menjelajah ataupun berpetualang atau melakukan kegiatan-kegiatan dengan sendirian. Misalnya kamu ingin berpetualang atau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau kamu pengen berkebun, berladang, atau buat kolam ikan. Kegiatan-kegiatan yang asik kamu lakukan sendiri. Dan mungkin kamu akan mengabaikan profesi ataupun pekerjaan kamu yang sebenarnya, yang selama ini kamu lakukan secara intens sepanjang 2023 sampai 2025, Sagittarius. Mungkin ini juga menggambarkan akan adanya bisnis, kegiatan, usaha baru yang akan kamu lakukan dan kamu akan berfokus ke sana. Ya, inilah makna dari kartu Death Transformation ini, perubahan besar di area pekerjaan kamu dan hubungan kamu dengan keluarga. Sementara visi jiwa kamu ke depan adalah di sini ada to the sea. Apa yang sudah kamu mulai harus bisa kamu akhiri. Apa yang sudah kamu dapatkan harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Kamu sudah terlanjur nyebur ke dalam sesuatu hal, sudah terlanjur melibatkan diri ke dalam sesuatu hal yang dulunya kamu pilih. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang belum selesai atau belum tersembuhkan, harus kamu bisa sembuhkan. Oke? Hubungan yang rumit di dalam lingkup keluarga kamu atau tempat tinggal kamu harus bisa kamu netralkan, normalkan sepanjang 2023 sampai 2025. Menyeimbangkan antara kehadiran kamu di dalam lingkup pekerjaan untuk cari duit ya, dan kehadiran kamu di dalam keluarga. Jadi peran kamu dibutuhkan antara dua sisi aspek kehidupan yang dua-duanya penting di dalam kehidupan kamu. Tapi arahnya saya lihat di sini, kamu enggak ke keluarga, enggak juga ke pekerjaan, lebih banyak mengasingkan diri untuk diri kamu. Nah, itu justru tidak positif. Yang lebih positif adalah arahnya yang lebih positif di sini dikatakan kamu harus hadir juga di tengah-tengah keluarga kamu, lebih memperhatikan keluarga, anak-anak, tempat tinggal kamu, dan perhatikan juga pekerjaan kamu. Kemudian kalaupun ada momen waktu ya kamu habiskan untuk diri kamu sendiri, untuk melakukan kegiatan-kegiatan kamu. Keseimbangan itu yang harus kamu tuju dalam visi kehidupan kamu 2023 sampai 2025. Dan visi jiwa kamu juga adalah membentuk bisnis yang baru atau usaha yang baru yang bisa kamu jalani sendiri, yang bisa kamu pimpin sendiri tanpa ada yang ngatur-ngatur kamu. Oke, sehingga kapan aja kamu bisa melakukan pekerjaan itu, keuntungannya bisa kamu tentukan sendiri, kemudian kamu bisa menuangkan kreativitas kamu sendiri. Ya, segala modalisasi juga kamu yang tata manajemen sendiri. Ada juga situasi kamu kayak terpaksa harus disibukkan nantinya dengan masalah-masalah keluarga, masalah tempat tinggal atau masalah orang tua jika memang masih ada orang tua ya.
sehingga kamu nantinya lebih banyak meninggalkan kantor atau pekerjaan kamu, dan kamu kayak merasa risih gitu ya. Tapi kalau kamu sudah tahu situasinya seperti ini, kamu bisa menerima, maka kamu bisa memahami nantinya kalau situasi ini memang harus kamu hadapi 2023 sampai 2025. Keseimbangan inilah yang harus kamu jaga. Bagaimanapun kamu nanti dibutuhkan banget di dalam keluarga atau rumah tangga, pekerjaan juga membutuhkan kamu, Sagittarius. Sepertinya juga di sini ya, kamu ingin memulihkan hubungan kamu dengan seseorang. Tetapi antara kalian berdua punya perasaan yang berbeda. Seseorang di sini masih memikirkan kamu, masih berharap kepada kamu, tetapi kamu di sini sepertinya sudah sangat tegas untuk tidak lagi berharap kepada dia. Tetapi arahnya kamu harus memulihkan hubungan kamu dengan seseorang ini, yang kalaupun kamu ngerasa gimana caranya Kak Tika, ikuti aja nantinya, mungkin akan ada momen dalam 2023 sampai 2025 agar kamu bisa silaturahmi kah ya, atau berkomunikasi kah, bukan untuk kembali lagi menjalani hubungan seperti masa lalu, tetapi untuk saling memaafkan misalnya ya. Banyak banget tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan kamu 2023 sampai 2025. Tuntutan ini bukan hanya datangnya dari diri kamu sendiri yang merasa kamu harus begini, harus begitu, tetapi keluarga juga menuntut kamu harus begini, harus begitu, Sagittarius. Oke, kita lihat pesan angels ya untuk Sagittarius. Saya ambil yang tertutup saja, karena saya butuh satu saja. Pesan angels, ya, relationship harmony ya. Para malaikat membuka hati semua orang yang terlibat. Pertengkaran dan konflik sedang diselesaikan saat ini. Ya, saat ini maksudnya 2023 sampai 2025. Jadi, kalaupun ada situasi pertengkaran ataupun konflik, sebenarnya dibantu oleh para malaikat agar hati mereka itu lebih lembut dan terbuka kepada kamu. Yang penting kamunya tidak keras kepala ya. King of Swords ini energi keras kepala. Tidak menuntut berlebihan kepada mereka. Oke, Sagittarius, upayakan agar relationship yang kamu jalin dengan pasangan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu yang terdekat tentunya ya, karena Rahu di house keempat ini orang-orang terdekat kamu ya, upayakan agar tetap harmonis. Kalaupun ada problem, ya memang itu harus diselesaikan sampai mencapai keharmonisan kembali. Oke, ya mungkin ini juga ada situasinya nanti masalah harta keluarga, harta dari warisan atau wasiat ya Sagittarius. Wasiatnya kamu bisa saja, atau bakal warisan yang ingin kamu berikan bisa saja ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan diangkat ke permukaan problemnya 2023 sampai 2025. Oke, Sagittarius, tetap yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan bisa kamu selesaikan dan kamu harmoniskan. Saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Ikuti petunjuknya. Thank you for watching. Bye-bye, Sagittarius.